Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria, NIM S1B019-057. Di sini sesuai dengan tema yang saya angkat terkait dengan peran media berupa simpang siur informasi, berita hoaks, edukasi provokatif bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, mata kuliah ilmu politik. Seperti yang kita ketahui, hoaks atau berita bohong bukan lagi suatu kata-kata yang janggal untuk kita dengar. Baik di media sosial maupun di tengah masyarakat, tak jarang kita dapat melihat kata dengan tulisan anti hoaks. Hoaks merupakan berita bohong yang dapat merugikan orang lain. Hal itu disebabkan informasi yang diperoleh dapat menilai seseorang secara sepihak tanpa mengetahui kebenarannya. Sejak virus corona menjangkit negara Cina dan sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, banyak sekali berita terkait dengan virus tersebut yang merupakan informasi palsu. Salah satu di antaranya adalah pemberitahuan tentang virus tersebut yang dapat menyebar melalui HP Xiaomi. Tentu saja bagi masyarakat yang percaya akan merasa was-was. Kemarin pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 18 bulan 4 tahun 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate melalui konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB mengatakan ada 554 berita hoaks yang tersebar melalui 1.209 platform, baik melalui YouTube, Instagram, Twitter, maupun Facebook. Dan yang telah ditindaklanjuti atau di take down sebanyak 893, yang terdiri dari 681 di Facebook, 4 di Instagram, 204 di Twitter, dan 4 di YouTube. Dan yang akan ditindaklanjuti atau yang belum ditindaklanjuti sebanyak 316. Joni mengatakan saat ini sudah ada 89 tersangka kasus penyebaran berita hoaks di masa pandemi COVID-19. 14 orang di antaranya sudah ditangkap dan 73 lainnya sedang diproses. Dari informasi tadi, timbul pertanyaan, apa sih dampak negatif dari penyebaran berita hoaks dan isu yang mengandung provokatif bagi warga negara di tengah pandemi COVID-19 ini? Dampak negatif yang pertama yaitu pengalihan isu. Dunia maya, khususnya bagi penjahat cyber, hoaks digunakan untuk memuluskan aksi ilegal mereka. Penjahat cyber diketahui sering menyebar hoaks soal adanya kerentanan sistem di sebuah layanan internet, misalnya Google Gmail. Nah, di dalam pesan hoaks tadi, hacker bisa saja menyertakan tautan yang disarankan untuk diklik agar terhindar dari kerentanan sistem Gmail tadi. Padahal, tautan tadi justru berisi virus yang dapat membajak Gmail Anda. Dampak negatif yang kedua yaitu penipuan publik. Sejak virus corona menjangkit Cina dan sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia, banyak sekali berita terkait dengan virus tersebut yang ternyata merupakan informasi palsu. Salah satu di antaranya adalah pemberitahuan terkait virus tersebut yang dapat menyebar melalui HP Xiaomi. Tentu saja bagi warga masyarakat yang percaya akan merasa was-was kepada masyarakat yang menggunakan HP Xiaomi. Dampak negatif yang ketiga yaitu dapat memicu kepanikan publik. Di tengah pandemi COVID-19 ini, berita bencana alam atau kejadian pada suatu transportasi kerap dijadikan bahan untuk menyebarkan berita hoaks. Hal ini merupakan salah satu tujuan yang paling banyak diminati oleh para oknum pembuat kabar hoaks yang dapat memicu kepanikan publik. Dari beberapa dampak negatif yang dipaparkan tadi terkait dengan adanya penyebaran berita hoaks dan isu yang mengandung provokatif di tengah pandemi COVID-19 ini, ada beberapa elemen yang menjadi target edukasi untuk mengurangi penyebaran berita hoaks. Yang pertama, keluarga, di mana keluarga merupakan garda terdepan dalam memerangi hoaks. Mengapa demikian? Karena keluarga adalah simpul terkecil dalam pemanfaatan media sosial. Selanjutnya, tokoh agama, masyarakat, pemerintah, dan pengelola media sosial. Muncul pertanyaan, bagaimana sih upaya pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah penyebaran berita hoaks maupun isu yang mengandung provokasi di masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, secara teknologi, pemerintah melalui aparat penegak hukum bisa melakukan patroli cyber untuk menindak konten-konten yang menghasut seperti berita hoaks maupun provokasi, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terdampaknya masyarakat oleh berita-berita tersebut. Tidak lupa, aparat melakukan penegak hukum kepada pihak-pihak yang menyebarkan
hasutan dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah dapat bersikap dan bertindak tegas terhadap informasi atau berita seperti itu. Yang kedua yaitu masyarakat harus bijak dalam memanfaatkan internet. Maksudnya, gunakanlah internet secukupnya saja. Mengingat bagaimana media sosial saat ini menjadi ladang subur tumbuhnya hoaks, maka untuk mencegah peluang besar kita terpengaruh, maka kita dapat membatasinya dengan melakukan kegiatan yang lebih positif, seperti membaca buku dan lain. Yang terakhir yaitu, masyarakat jangan mudah untuk menyebarluaskan konten hoaks. Karena saat ini banyak masyarakat yang membagikan tautan-tautan yang informasinya belum tentu valid di media sosial. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 yang menjerat siapa saja yang ikut menyebarluaskan konten hoaks. Jadi, bukan hanya pelaku pembuat, tetapi dapat menjerat pelaku penyebar berita hoaks. Saat berita tersebut terlihat mencurigakan, tidak logis, tidak jelas, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka segeralah melapor pada pihak yang berwajib. Dengan begitu, kemungkinan orang-orang di sekitar kita untuk terpapar hoaks akan lebih kecil. Saya sebagai mahasiswa yang ikut aktif dalam media sosial, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan akan internet sehat dan literasi media, sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita hoaks, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi dalam mengambil makna dari suatu berita. Sekian beberapa kajian dan analisis saya terkait dengan tema yang saya angkat, yaitu peran media berupa simpang siur informasi, berita hoaks, edukasi, provokatif bagi warga negara di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.